Kejar aku dong. Berhenti! Zhang Xiang, berhenti! Baiklah. Aku nggak mau lagi. Ya sudah. Beneran deh. Parkir dong! Zhang Xiang. Kamu gila ya? Hormati atasan, hormati perusahaan, taat aturan. Aku harus kerja keras. Aku harus berjuang, aku harus sukses. Sukses, sukses, sukses. Kamu lihat video yang viral beberapa waktu lalu nggak? Ada pelayan hotel yang kayak kamu sekarang. Berbaris rapi kayak orang kesurupan. Persis kayak kamu barusan. Zhang Xiang, apa seumur hidupmu kamu gak pernah berusaha mati-matian untuk dapatkan sesuatu? Oke, lihat ekspresimu aja udah tahu jawabannya. Mungkin pekerjaan ini gak penting buat kamu. Tapi buat aku, ini sangat penting. Bahkan di sekolah pun. Aku menonjol dan berprestasi, tapi di dunia nyata. Semua itu gak ada artinya. Standarnya berbeda, semuanya harus mulai dari nol. Meski tanpa pekerjaan ini aku gak akan jadi gelandangan. Aku juga gak akan mati karena patah hati, tapi aku tetap akan berusaha. Karena aku ingin membalas kasih sayang orang tuaku. Ketika masih muda. Kalau nggak berjuang sekuat tenaga untuk sesuatu. Aku nggak tahu orang lain gimana, tapi aku pasti akan menyesal. Kamu ngerti yang aku maksud? Ngerti. Sangat ngerti. Keren banget omongannya. Mungkin pekerjaan ini penting buat kamu. Ini masa depanmu, impianmu. Kamu datang untuk dapatkan pekerjaan ini, tapi aku datang justru untuk nggak dapatkan pekerjaan ini. Ngerti nggak? Kamu. Lidahmu udah enak ya? Coba ngomong dong, latihan baca slogan bareng aku. Taat aturan, hormati perusahaan, hormati atasan. Kalau udah enak, ayo kita latihan. Kenapa aku susah banget ngomong sama kamu? Kamu nggak perlu ngerti. Hari ini kita di sini sampai kapanpun. Bahkan sampai subuh, aku harus menyelesaikan tugas ini. Jadi, lebih baik kamu bekerja sama denganku. Atau kita akan terus terjebak di sini.
Song Nuan, dengarkan aku. Aku waktu kecil pernah terkena polio. Kamu tahu? Bukan aku tidak mau bicara atau berteriak. Tapi di otakku kekurangan enzim tertentu. Itu membuatku tidak bisa menyelaraskan ucapan dan gerakan. Sejak kecil, setiap aku berteriak, teman-teman menertawakanku. Aku sangat malu, punya trauma psikologis, kamu tahu? Lalu, bagaimana dong? Lihat, kamu baru saja bicara dari hati. Aku juga tersentuh, sekarang sudah larut. Aku masih menahanmu, aku sangat malu. Lebih baik kamu demonstrasikan beberapa kali lagi. Seberapa banyak dan lengkap mungkin. Lalu tunjukkan dengan sekuat tenaga. Siapa tahu aku bisa belajar. Jadi kamu mau belajar? Koordinasi tubuh yang tidak baik seharusnya bisa diatasi. Ya, harus ada guru yang baik. Latihan dari bagian mana? Dari awal. Oke, lihat ya. Aku akan ikut. Ayo, Baik. ayo. Hormati atasan. Hormati perusahaan. Hormati aturan, aku harus sukses. Bukan yang tadi, jangan yang baru dulu. Gerakan jongkok itu aku belum bisa ikuti. Gerakan jongkok tadi adalah jongkok, jongkok, berdiri, jongkok. Berdiri, hormati atasan. Gerakan lebih besar, biar aku lihat jelas. Hormati aturan, begitu. Hormati atasan. Ya, Patuhi aturan. baik. Hormati atasan. Lanjut. Hormati aturan. Kuat. Hormati perusahaan. Baik. Hormati atasan. Lagi. Patuhi aturan. Lebih keras. Hormati perusahaan. Semangat. Guru, tadi tidak ada gerakan ini, baru ditambahkan? Bukan itu. Itu. Kamu latihan dulu, aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku mau latihan bersamamu sampai pagi, aku belum bisa. Aku masih polio, aku tidak bisa belajar. Besok saja, tidak bisa, aku harus pergi. Lepaskan, 11 menit 9 detik. Celanamu kualitasnya lumayan, aku kira. Akan cepat sobek, ternyata tahan lama. Zhang Sheng, kamu keterlaluan. Keterlaluan, kamu. Aku tidak memaksamu, kamu sendiri yang merobek celanamu. Benar kan? Kamu sendiri. Zhang Sheng, kamu. Kenapa? Tidak latihan lagi? Keterlaluan. Tidak latihan lagi. Bukan aku yang tidak mau latihan. Bu, kursi ini harus diganti. Akarnya tidak kuat. Kamu mau apa? Aku cuma mau kasih tahu. Aku tidak mau kerja di perusahaan itu lagi. Terlalu bodoh. Latihan ya latihan, ngapain teriak-teriak slogan? Kayak perusahaan MLM, bodoh banget. Bagaimana kalau begini? Sama-sama magang, aku ke Feng Hua. Sifatnya sama. Bagaimana menurut ibu? Itu hitungan kecilmu, kau pikir aku tidak tahu? Kalau ke Feng Hua, tidak sampai 3 hari, anak muda di sini akan jadi preman semua. Masa sih, kamu ini? Kamu masih mengakui aku ibumu atau tidak? Kapan aku tidak mengakui? Kalau begitu, patuh saja, magang di JM. Jangan pikir yang lain. Tidak mau. Kalau begitu, seperti anak muda lainnya. Cari kos sendiri, naik MRT, naik bus. Kartu ATM MU itu. Baru berapa hari di jam? Kok rasanya waktu berjalan sangat lambat? Apa kamu tidak merasa setiap orang di jam seperti serigala yang lapar?
Aku hanya merasa tugas yang mereka berikan kepada kita tidak mungkin diselesaikan. Iya, kamu kan baru datang belakangan. Tapi malah disuruh menghadapi Zhang Shen. Ini kan jelas-jelas mengerjai kamu. Kalau kamu bilang waktu kita terasa lama, mending kita bikin jadwal saja. Masa magang 3 bulan total 90 hari. Kita tandai 1 centang setiap hari, kalau sudah penuh. Kita sudah berhasil melewatinya. Ide bagus. Oke. Aku akan mulai menggambar. Gambar wajah beruang kecil. Teman Song, maju ke depan. Sudah diajari? Bagus, silakan kembali. Baik, teman-teman. Kita akan meminta teman Zhang Shen untuk memberikan contoh di depan kita semua. Selamat datang. Hormati atasan, patuhi peraturan, tidak boleh terlambat atau pulang cepat. Tidak boleh pacaran, aku harus berusaha, aku harus berjuang. Aku harus giat, aku harus semangat. Aku harus sukses, 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 sukses. Iya. Satu hati, satu tujuan untuk perusahaan. R. Langsung kerja tanpa banyak bicara. San. Lebih giat berusaha. Sujud pertama kepada orang tua, kasih sayang mereka lebih dalam dari laut. Sujud kedua kepada pelanggan, menghidupi keluarga semua berkat Anda. Sujud ketiga kepada perusahaan JM, membukakan pintu kebahagiaan untukku. Pintu kebahagiaan. Bagus. Halo. Tuan Zhang, pekerjaanku bagus kan? Kamu kan sudah janji padaku. Tenang, nanti aku transfer uangnya. Kamu juga sudah janji padaku. Jangan sampai ketahuan. Mengerti, seluruh perusahaan ikut berakting untuknya. Dijamin lebih mirip manajer umum daripada yang asli. Paman, kamu dapat dompet ya? Dapat uang dari mana? Baik, aku akan perkenalkan diri lagi, ayo. Buka mata lebar-lebar. PT Pengiriman Langkar Song Guangming. Manajer umum. Ayah, kamu dapat kerja? Itu pun jadi manajer umum? Pak Song. Sudah lama mendengar nama Anda, selamat ya. Silakan duduk. Paman, sekarang Anda sudah jadi manajer umum, nanti masih bisa bantu kami? Ganti bohlam, pel lantai, perbaiki pintu? Paman, nanti masih mau masakin kami. Masakan enak ini sulit dijawab. Soalnya jadi manajer umum kan banyak acara, terus kerjaan saya juga pasti lebih sibuk. Tapi saya harus bilang jelas ke kalian. Kalian tetap akan diawasi ketat oleh saya, jangan sampai melanggar. Terus Mama tahu nggak? Belum, saya baru saja dilantik. Nanti beberapa hari lagi baru bilang. Sekarang jalan saja, biar saya bantu pindahin barang-barang. Nggak usah buru-buru. Nuan, apa kamu merasa saya mengganggu di sini? Bukan mengganggu sih, cuma paman ngorok, ganggu istirahat orang. Saya ngorok? Ngorok apa? Kalau nggak percaya tanya teman sekamar saya. Zhang Shen, apa saya ngorok? Enggak, paman tidurnya sangat tenang. Jarum jatuh di lantai pun kedengaran. Dengarkan. Jia orangnya jujur. Ayo coba dulu. Ini buat nyegerin. Bukannya Papa udah dapat kerjaan? Kok masih murung gitu? Saya khawatir soal perusahaan. Sebenarnya kalau minta tolong Mama, ini gampang banget. Langung bisa selesai.
Tapi saya nggak mau minta tolong dia. Cari tempat juga minta tolong dia. Cari orang juga minta tolong dia. Saya jadi nggak berguna banget. Ini bukan salah kamu kok. Saya cuma kesel sama diri sendiri. Lihat nih. SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun. Total sudah belajar 16 tahun. Sebelum masuk masyarakat, penuh semangat. Pengen buktiin diri. Sekarang ada kesempatan, tapi tiba-tiba sadar, 16 tahun belajar sia-sia. Iya sih. Nunggu terus, yang datang cuma janji palsu dan diabaikan. Nggak bisa gini, harus cari cara. Saya nggak percaya. Nggak bisa masuk, nggak ada harapan, langsung aja. Bagus. Ini kan si JM, magang termahal? Iya, sekarang kok kelihatan lusuh gini. Akhir yang menyedihkan ini ngasih pelajaran. Lawan mama akibatnya parah. Ayah. Di telepon sudah dijelasin jelas. Kamu 3, kamu 3, kamu 4. Jadi magang emang beda, sibuk banget. Picicela. Apa semua pekerjaan magang kita kamu yang kerjakan? Iya, tapi aku sudah terbiasa jadi kakak senior. Kemana-mana selalu jadi yang terhebat, ya memang begitu. Sejak aku masuk, mulut kalian berdua nggak berhenti ngomong. Tapi aku sabar, siapa suruh aku butuh bantuan kalian. Jangan-jangan minta tolong kami, minta tolong ibumu lebih gampang. Ayah. Minta tolong dia lebih baik minta tolong kalian. Siapa suruh hubungan keluarga kalian harmonis dan akur. Kami nggak bisa jamin, kami cuma bisa berusaha. Jangan cuma berusaha, harus berhasil. Semuanya, duduk dulu, duduk dulu. Aku ada kabar baru buat kalian. Kelima orang ini sudah berhasil ditangani semua. Hebat banget. Pria yang kompeten memang menarik. Alkemisi. Saus Yao Cuan, kita berdua jadi malu dong. Informasi terbaru dari Bos Chen adalah Nggak usah bilang, aku sudah dengar. 1, 2, 3, 4, 5, kerja bagus, ada kemajuan. Tapi semua prestasi kelima orang ini hanya bisa dicatat atas nama Sang Sheng. Kenapa? Kali ini Sang Sheng dapat nilai sempurna. Kalian semua dapat 0, alasannya nggak usah aku jelasin lagi. Jangan dong, kok bisa gitu? Iya nih, Kok bisa gitu? Terus kita harus gimana dong? Ya gimana lagi? Terus aja undang media. Terus undang orang penting, terus nabrak tembok aja. Aku bilang, tunjukkan foto orang-orang penting itu. jangan ikut campur, nanti kita dapat 0 lagi. Aku cuma mau analisis dan kasih saran. Boleh kan? Mereka ini orang-orang penting di industri. Pengaruhnya besar. Sekarang nggak perlu pakai. Cara menyebar jaring luas, harus fokus pada titik penting. Contohnya orang ini. Dia yang paling berpengaruh di antara mereka. Asal bisa menaklukkan dia. Aku yakin yang lain akan menyusul. Ayah mau bilang apa? Aku kenal dia. Paman, jangan bercanda ya. Kenal dia bener? Lu Mingxuan, Direktur Shanghai Tongda Telecom, tokoh besar di dunia telekomunikasi. Tahun 2007 kekayaannya mencapai 2,8 miliar yuan. Masuk ke daftar Forbes Greater China.
Peringkat ke-39 dalam daftar 40 orang terkaya, Januari 2012. Memenangkan penghargaan top 10 tokoh berjasa di industri. Ayah, kamu kenal? Aku kenal dia. Aku pernah cuci kakinya. Paman, itu waktu di tempat cuci kaki dulu. Dia kasih tip berapa? Dermawan enggak? Apa dia tipe yang suka lempar-lempar uang gitu? Paman, ada gosip apa nggak tentang dia? Aku bisa posting di Weibo. Orang ini, aku kasih tahu ya. Sikapnya sangat rendah hati. Sama sekali nggak sombong, waktu aku lihat dia. Aku langsung merasa dia punya aura yang luar biasa. Wibawanya tinggi banget. Ternyata benar kan, dia emang orang besar. Asetnya 2,8 miliar, itu tahun 2007 loh. Waduh. Paman, masih ada info lain tentang dia nggak? Dia biasanya pergi cuci kaki setiap Kamis atau Jumat malam. Kamu nggak salah ingat kan? Ayah memang sudah tua, tapi ingatan untuk hal ini masih ada. Titik tembusnya dia nih. Ayo, bukan. Shepiton AIO, bos. Ayo yon hong hu bos. Mener, kami cuma mau ketemu bos lu. Ayah. Tolong bantu kami, permisi. Ketemu Bos Lu. Bos Lu bisa ketemu sinaknya ayah? Kalian berdua masuk. Besok tempat ini masih buka atau enggak? Siapa itu? Iya. Jaga mereka berdua, jangan biarkan masuk. Oke. Tolong bantu kami. Pergi. Ada-ada aja orang kayak gini. Sudah, ngapain sih? Sedala gej. Sesusah itu ya? Ketemu sebentar aja nggak boleh? GG, kayaknya cara ini nggak bakal berhasil. Gimana kalau kita coba cara lain? Cara apa lagi? Masa harus naik lewat jendela? Ada jendela nggak ya? Nggak ada. Go. Lihat tuh sebelah. Gimana? Nggak bisa, mereka kenal kita. Gimana mau masuk? Jajah. Asalnya dari mana sih? Aku dari timur laut. Pernah kerja ini sebelumnya? Pendidikan terakhir apa? SMK. Sekolah teknik. Gaji pokok 1.000 bisa diterima? Oh, biaya pelatihan 500 per orang, uang jaminan 150 untuk seragam. Total 1.300. Itu maaf ya, uangnya memang tidak banyak. Tapi kita harus hati-hati. Uang sebanyak ini bisa dikembalikan nggak? Bulan pertama sudah kembali. Nanti ada yang namanya Xiaolan, yang akan melatih kalian berdua. Kalian tunggu di sini saja. Itu. Eyo. Sudah. Terima kasih, bos. Adegan tadi kamu tambahin sendiri. Bagus juga. Itu ketua kegiatan kampus. Jaga akar pohon, jaga kaki orang. Baik laki-laki atau perempuan. Yang paling penting jaga kaki sendiri. Pelengken. Maaf, Shifu. Shifu, aku cuma mau tanya. Kalau tamu yang datang kakinya bau banget gimana? Kalau ada kutu air atau panu, bisa menular nggak? Bisa, tapi... Tahan. Ini dasar dari pekerjaan kita. Dirty? Lanjut. Perhatikan kekuatan, pelankan. Sepetan. Datang. Sana. Baik. Nyo Ele. Aku akan jadi manajer umum yang baik, biar kamu lihat. Cepetan semuanya, hari ini mobilnya telat.
Yang masuk gudang, yang kirim langsung kirim. Ayo semuanya cepetan, cepat, cepat, cepat. Ayo 1, 2, 3, 4. Wakil Direktur Li sibuk ya. Ayo, lihat aku lagi sibuk nih. Baik, dengar ya. Aku bacakan untukmu ini. Peraturan baru perusahaan, dengar ya. Pasal pertama. Agar karyawan perusahaan ini punya rasa kebersamaan, manajer umum ini harus kumpulkan mereka setiap pagi. Kasih semangat selama 30 menit. Lalu dari sisi emosional. Jangan dibacakan, aku lagi sibuk nih. Nanti kita bicara lagi, oke? Lihat sikapmu, nggak bener tuh. Peraturan ke-13, lihat di sini sudah tercantum. Pasal ke-13 dengan jelas menyatakan, Direktur Utama memiliki kekuasaan mutlak di perusahaan ini. Ingat itu. Jika karyawan ada keluhan atau masalah emosional, bisa bicara dengan Direktur Utama, tapi kata nanti dulu. Ingat, itu sangat tidak pantas, jangan diucapkan. Aku lanjut baca ya. Ini pasal, kamu terlalu lambat. Apakah pasal ke-13 kurang personel? Aku bantu, cepat-cepat. Aku bacakan untukmu, ayo Tuan Sang. Aku hampir tidak tahan. Seluruh perusahaan hampir tidak tahan. Kalau begini terus, perusahaan kita akan bangkrut. Anda tidak memberitahuku sebelumnya. Kakek ini kecanduan kekuasaan sekali. Setiap hari bikin aturan baru, terus nagih ngobrol. Yang penting kan bisnis harus maju. Dia setiap hari ngomongin pikiran apa sih? Sudah, jangan bicara lagi. Aku kasih tahu, kakek mau bagaimana. Kamu turuti saja, uang tidak akan kurang. Aku tambah lagi, oke? Begitu saja. Lumayan pintar, tahu aku suka odeng. Apa maksudmu? Ini bukan untukku? Ini makan malammu. Aku jaga posisi di sini. Kamu yang beli makan malam. Orang normal pasti pikir kamu beli 2 porsi. Aku kembali gantian, kamu bisa pergi. Xiao Xiaochuan. Kamu terlalu picik, tidak seperti pria. Rekomendasi pelayan ternyata tidak salah. 1 bakso kari, 1 bakso pedas, kombinasi sempurna. Yo GG, kamu terlalu semena-mena. Bukannya aku selalu seperti ini? Sejak hari pertama kita kenal. Bukannya aku selalu seperti ini? Kamu juga tidak protes. Kamu, aku. Ganti odengku. Baik, aku pasti akan ganti odengmu. Tapi tunggu sampai aku mood bagus, baru bisa ganti. Tunggu saja. Yo GG, kalau bukan karena kerja, aku tidak akan berduaan denganmu. Baiklah pergi, jalannya di sana, cepat pergi. Tidak usah antar, terserah cepat pergi. Pergi sana. Lihat itu Lu Mingxuan. Pergi lihat. Ya. Benarkah? Nah, Lu Mingxuan. Veneran. Cepat telepon, bodoh amat kamu. Telepon. Gak ada. Aku lagi cari satu-satu, info kamu akurat nggak sih? Oke, ngerti. Shifu, waktunya kerja. Betul. Klien apa? Kawak. Klien lama. Aku bantu ambil air. Kamu pergi, kamu sibuk, kamu pergi. Lumayan semangat ya. Airnya datang. Ayo. Ngapain berdiri? Keluar. Ini siapa yang uangnya jatuh banyak? Bos, ini punya kamu?
Ini bukan punyaku. 20.000 aja heboh, cepat keluar. 20.000 itu banyak, bisa beli semangkuk malatang. Hebat. Shifu, capek ya? Minum dulu. Makasih, kebetulan haus. Minum lebih banyak, lebih banyak. Udah. Oke, kamu sibuk? Aku bantu. Makasih, Ja. Gak apa-apa. Selesai. Revisi ini memang gak gampang. Aku kasih tahu, Lu Mingxuan datang. Di dalam sini. Beneran? Kamu lihat jelas? Pasti, nggak salah. Ayo pergi. Xiaolan ada di dalam. Terus gimana? Tunggu sebentar, jangan panik. Dia sebentar lagi keluar. Shifu kenapa Shifu? Aku sakit perut, mau ke toilet. Terus tamunya gimana? Gimana kalau kami yang bantu kerjakan? Iya. Hasilnya tetap punyamu, kami kan magang, buat latihan. Boleh kan? Kasih kesempatan dong. Baiklah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Pak, Kamu ngapain sih? Xiaolan mana? Kalian berdua. halo, Bos Lu. Maaf mengganggu dengan cara seperti ini untuk bertemu dengan Anda. Kami berdua adalah magang di JM. Nama saya Zhang Sheng. Halo, Bos Lu. Nama saya Song Wan. Perusahaan kami akan mengadakan penting pada tanggal 1 bulan depan. Kami ingin mengundang Anda untuk hadir. Tunggu dulu. Kalian bukan karyawan sini ya? Duduk, silakan duduk. Lalu kenapa kalian pakai cara seperti ini untuk menemui saya? Begini, Bos Lu. Kami sudah mencoba menghubungi Anda berkali-kali sebelumnya. Tapi sekretaris Anda bilang jadwal Anda sangat padat. Tidak ada waktu untuk bertemu. Kami juga sudah mengirim undangan. Tapi tidak ada balasan. Kebetulan kami tahu Anda sering datang ke sini. Jadi untuk bertemu Anda, kami dari magang di JM. Berubah jadi magang di tempat pijat. Kalau begitu, kalian memang sudah berusaha keras. Tapi, bagaimana kalian yakin saya pasti akan setuju? Dengan cara seperti ini, kami hanya ingin memberi diri sendiri kesempatan untuk berusaha. Bahkan jika Anda menolak kami langsung, tidak masalah. Setidaknya kami bisa memberitahu tim persiapan kami. Dan semua rekan magang lainnya. Bukan karena kami tidak berusaha, tapi karena... Di dunia ini tidak selalu ada hal yang kebetulan. Jadi, menerima kegagalan dan kekecewaan. Juga bagian dari menjadi magang. Ini juga bukan tempat yang tepat untuk urusan bisnis. Saya sangat mengapresiasi keberanian kalian yang masih muda. Dan kata-kata tulus tadi. Tapi bukan berarti dengan cara yang memelas seperti ini. Saya harus menyetujui permintaan kalian. Kalau kalian sudah siap mental. Mari kita lanjutkan pijatnya. Baiklah. Boss Lee. Laporannya sudah siap? Tolong diperiksa. Bagus sekali, teruskan kerja bagus. Di sini. Ja, ayo.
Ayo buka lamannya. Ya, baik. Baiklah, Bos Lee, aku mengerti. Aku akan memeriksa sekali lagi, lalu kirim ke emailmu. Masuk. Bos Song, apakah Anda ada waktu sekarang? Ada. Kamu datang untuk curhat ya? Sangat menyambutmu. Kamu yang pertama di perusahaan ini. Ayo, duduk. Bos Song. Lee Song-jia. Me laissez qu'un coup. Mungkin kalian salah paham. Salah paham? Bos Song. Anda datang ke sini sebentar. Anda datang ke sini dong. Anda duduk. Anda lihat ke depan. Menurut Anda ini salah paham? Lalu menurut Anda ini masih salah paham? Ini apa-apaan? Ini perusahaan, bukan tempat sembarangan. Bos Song, ini hanya bisa kusampaikan pada Anda. Aku sudah menahannya lama sekali. Setiap ada kesempatan, dia selalu melecehkanku, selalu usil padaku. Aku punya pacar. Kalau dia masih seperti ini padaku, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Jangan-jangan, hidup di dunia ini sekali saja ya. Hidup di dunia ini tidak mudah. Tenang saja soal ini. Aku akan bantu menyelesaikannya. Jangan bilang padanya. Kalau Anda bilang padanya, aku tidak bisa bertahan di perusahaan ini. Kalau tidak bilang padanya, bagaimana aku menyelesaikannya? Anda bisa menegurnya secara tidak langsung. Jangan sampai dia tahu ini dari saya. Tegur dia secara tidak langsung. Ya, baiklah, biarkan aku pikirkan dulu. Kalau begitu kamu kembali ke kantor dulu. Terima kasih, Bos Song. Dulu dia yang berkuasa di perusahaan. Sekarang akhirnya ada atasan yang lebih tinggi darinya. Baru aku berani memberitahu Anda. Sudah seharusnya. Tegur secara tidak langsung. Bagaimana caranya ya? Halo Lisan, kamu datang ke kantorku sebentar. Kamu datang ke sini sebentar. Bosong, ada apa Anda mencari saya? Ayo duduk. Tidak ada hal penting, aku pergi dulu. Tidak. Ayo duduk dulu, aku ada. Ada sesuatu untuk dibicarakan. Bikin penasaran aja, kamu mau apa sih? Lisan sekarang jam kerja. Ayo dong. Lihat ke depan. Gimana rasanya? Rasanya agak merinding. Bosong kamu kepapakan? Gimana rasanya? Kamu mau aku rasain apa? Aku mau kamu. Bosong kamu mau ngapain? Aku mau ngobrol sama kamu, ngobrol aja. Jangan dekat-dekat. Kamu ini ngapain sih? Aku duluan ya. Jangan-jangan dia itu loh. Tua-tua keladi, gak kelihatan. Harusnya udah ngerti kan? Maksa Kujini. Kita sebentar lagi bakal ngadain peluncuran produk baru. Bapak, Ibu ada waktu nggak? Xiao Chuan, cepat dong. Hangsheng, nomor telepon yang kamu kasih bener nggak? Gak mungkin salah. Nomor HP sama telepon rumah aku kasih. Halo? Iya.
Oke. Baik. Oke, terima kasih. Sekretarisnya lusuan. Selesai, lihat ekspresimu kayak kiamat. Ya udah tahu bakalan selesai. Udah tahu bakalan gak mempan, untung bukan aku yang pijitin kakinya. Kok kamu selalu mikirin diri sendiri sih? Aku ngomong juga salah ya? Gak apa-apa. Itu orangnya nggak datang. Pasti ada alasannya, yang penting kita udah berusaha. Itu kan kata kalian, aku nggak bilang dia nggak datang. Maksud kamu, berhasil? Berhasil. Berhasil. Orangnya udah diundang kan? Hadiah yang dikirim tanggal 1 juga penting. Jangan sampai mempermalukan perusahaan kita. Harus hadiah yang layak buat para bos-bos itu. Kamu ngerti kan? Aku ngerti, tapi Pak Hao, aku nggak tahu beli hadiah mewah di mana. Belum pernah beli. Kamu ini orang modern nggak sih? Katanya anak-anak zaman sekarang kan gaya. Lihat aplikasi di HP ini, isinya lengkap. Lihat kan? Bagus banget, download aja. Kalau udah pilih, laporkan ke aku ya. Oke, aku ngerti. Cepetan, makasih Pak Hao. Bosley. Sapatlah. Laporan sudah selesai? Sebentar lagi selesai. Sapatan. Gimana kabarnya? Ada kesulitan? Perlu bantuanku? Kamu ngapain sih? Bukan. Aku tadi terpeleset. Ini baju baruku. Lihat nih tehmu. Pasti nggak bisa dicuci. Gimana aku bisa kerja? Nggak apa-apa, datang ke kantorku. Aku masih harus kerja. Ayo, aku bantu. Kamu, aku. Lisan. Hari itu, aku sadar yang kukatakan padamu. Kamu belum sepenuhnya paham. Kamu ngomong apa sih? Selain merabaiku. Aku nggak dengar kamu ngomong apa. Bukan itu maksudku. Laki-laki ke laki-laki. Sentuhan fisik hari itu kan? Kamu kan ngerasa nggak nyaman? Aku mikir, kalau laki-laki melakukan sentuhan fisik ke perempuan. Apalagi perempuan itu sangat nggak mau. Terutama atasan ke bawahan. Coba bayangkan gimana rasanya. Kamu mau ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kalau gitu aku terang-terangan aja. Ada yang ngeluh ke aku. Aku pikir kamu kan wakil direktur perusahaan. Kamu bisa introspeksi dan berubah. Jadi aku kasih kamu muka. Guding ting memfit aku. Lihat nih, jangan emosi dong. Aku bahkan belum sebut nama siapa-siapa. Kamu kan mengaku sendiri. Urusanku banyak banget. Aku mau ngapain ya ngapain. Ini perusahaanku. Nenggar nada bikaramu. Kok besar banget sih? Aku kan manajer umum. Aku aja nggak berani bilang ini perusahaanku. Lagi pula manajemen perusahaan, kita kayak peraturan lalu lintas. Tujuannya mendidik, bukan menagih denda. Nggak usah banyak bicara. Aku gak suka dengar. Kamu sikapnya gimana sih? Dijadikan manajer umum. Langgung semena-mena aja. Kayak Beneranaya. Santai aja nggak bisa? Tiap hari bikin masalah. Berani pecat aku? Lihat siapa yang bertahan. Kamu keterlaluan. Kamu. Kamu kok datang? Halo, ini bakpao Anda. Makan bakpao panas dulu. Pimpinan besar banget ya? Mar Jitu. Orang-orang itu susah diatur. Menjadi pemimpin butuh seni. Kamu mengerti tidak, Pak Song?
Lain kali diperbaiki. Saya cuma mampir lihat-lihat. Lihat apakah Songwan membantumu. Basa-basi, apakah dia membantumu menjaga gengsi? Anakmu ini, gadis yang jujur. Tidak pernah berbohong, kamu harus percaya padanya. Saya juga harus melihat buktinya. Saya takut. Iya, makan-makan. Pegang ini. Nanti setelah kita kenyang, silakan Bapak berkenan mampir ke perusahaan kami untuk inspeksi. CH. Saya ini kemasukan setan, ngapain saya urusi ini? Apa sih yang bikin kamu marah-marah gini? Santai saja. Tadi pagi saya lihat ada tanda rezeki, pasti ada kabar baik. Ternyata Bapak yang berkenan datang. Saya ini benar-benar dewa rezekimu. Datang untuk menandatangani kontrak semester depan. Ayo, cepat lihat. Baik, tanda tangani saja. Kontrak sudah kita tanda tangani, sekarang hati saya jadi lega. Tadi saya emosi. Ada hubungannya dengan putra tertua perusahaan Bapak. Ada apa? Jangan bilang ke bos Jin ya. Cepat katakan. Pegang ini Seretania. Menurutmu sekarang saya harus bagaimana? Dengar saya. Cepat telepon Sang Sheng. Batalkan urusan ini. Kalau sampai bos Jin tahu, tidak ada untungnya buatmu. Bos Jin Peiling Bensi Kelokuan Shok Yoguan Olo Premon Sang Sheng. Jangan bilang ke orang lain. Cepat telepon saja. Saya duluan pergi. Halo, ada apa? Tuan Sang memanggil Dewa Muda, mengusirnya yang sulit. Kuil saya kecil. Tidak sanggup menampung Buddha besar seperti Song Guangming. Cepat suruh dia pergi. Kamu kok banyak tingkah sih? Bukannya sudah saya transfer uang? Awalnya saya pikir uang bisa mempengaruhi saya, tapi beberapa hari ini, seperti ada 1000 lalat berdengung-dengung di kepala saya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak mau cari uang ini lagi. Begitu ya? Jangan bicara sembarangan dulu. Bagaimana kalau aku tambahin lagi, ya? Bukan masalah uang. Aku merasa hatiku mengalami luka yang sangat dalam. 2 kali lipat. Kalau begitu, aku terpaksa bersabar lagi untuk Tuan Sang. Ini benar-benar bukan masalah uang. Ini tentang persahabatan kita. Aku ingin membalas budi Anda. Sudah, aku mengerti. Aku masih harus bekerja. Sudah, cukup. Bosley. Uangnya sudah masuk belum? Itu transferannya. Aku baru saja dari Ban, uangnya belum masuk sementara. Kenapa orang ini tidak bisa diandalkan sekali? Ini namanya habis manis sepah dibuang. Maaf Pak, kartu ATM Anda sudah dibekukan. Tidak bisa transfer. Aduh. Apa? Tidak mungkin. Aduh, kamu benar-benar menganggapku sebagai tukang parkir ya? Kamu tega sekali. Bukankah kita sudah sepakat? Aku tidak menjualnya padamu. Ini hanya sebagai janji. Bukan, menurutku kamu tidak perlu meminjam 200.000 dariku. Aku tidak percaya padamu. Masalah lain, urusan lain. Jika suatu hari aku benar-benar jatuh miskin, setidaknya aku masih punya harapan. Ambil ini. Bukan, apakah 200.000 cukup untukmu? Bagaimana kalau temanmu ini transfer 500.000? Lagi pula mobilmu ini edisi terbatas. Tidak usah. Jaga baik-baik istriku. Kalau kangen, datanglah menjenguknya.
Hanya dengan cara ini, volume bisnis perusahaan kita. Bos Lee, uangnya sudah masuk. Nah, baru benar. Baik, kamu bisa lanjut bekerja. Baik. Baik, kita lanjutkan pembicaraan bisnis kita. Hanya dengan cara ini, kita bisa benar-benar meningkatkan kualitas bisnis kita. Manfaat yang dihasilkannya tidak bisa dihasilkan oleh metode kerja biasa. Rekan-rekan, tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Kita akan mengadakan sesi curhat. Tema sesi curhat hari ini. Kita akan membahas tentang lisan. Menurutku, lisan akhir-akhir ini cukup parah. Aku rangkum menjadi 3 poin. Pertama, gaya kerjanya bermasalah sekarang. Kedua, dia tidak menghormati atasan maupun bawahan. Ketiga, sering terlambat dan pulang cepat, bahkan tidak absen. Song Guangming, kamu keterlaluan. Kalau bukan karena aku beritahu kamu, di perusahaan ini, kamu memang manajer umum. Tapi tetap aku yang berkuasa. Lisan, aku sudah tidak tahan denganmu. Jangan keras kepala lagi, atau aku pecat kamu. Kalian semua dengarkan? Dia mau memecatku. Ini lelucon paling lucu yang kudengar tahun ini. Ini adalah rapat yang sangat serius. Kalau kamu terus berbuat onar, aku tidak akan segan-segan. Kamu. Baru saja kembali, langsung melihat 2 tagihan ini terpampang di pintu. 1 biaya properti, 1 lagi biaya listrik. Sudah kuhitung, totalnya 35.000. 467,8. Jangan-jangan kamu tidak sanggup bayar biaya segini? Jangan bercanda. Biar aku yang urus, jangan ribut, diam-diam saja. Kesini, aku mau bicara. Bukannya uangnya sudah ditransfer? Tuan Sang, aku sudah putuskan. Song Guangming tidak bisa aku pertahankan. Dia membuat perusahaanku berantakan. Kamu tahu tidak, dia memarahiku di depan karyawanku. Bahkan mau memecatku. Kalau dia terus begini, aku benar-benar kehilangan muka. Aku tidak peduli apa yang terjadi di sana. Kamu sudah terima uangku. Kamu harus bekerja sama dan terus berakting bersamanya. Biarkan dia jadi manajer umum ini, oke? Tidak bisa, aku tidak tahan. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan macam-macam dengan aku. Macam-macam. Tuan Sang, aku sudah berbuat lebih dari cukup untukmu. Kalau bukan karena hormat padamu, aku hari ini bisa langsung pergi begitu saja, tanpa pamit. Kalau kamu bilang begitu, berarti tidak ada negosiasi lagi ya? Tidak ada negosiasi. Baik, kembalikan uangnya. Tuan Sang, panah sudah lepas dari busurnya. Pekerjaan yang kamu rancang khusus untuk Song Guangming ini. Orang lain belum tentu mau menerimanya, tapi aku sudah lakukan. Ini hakku. Aku tinggal telepon, besok yang terima paket di perusahaan Feng Hua. Bukan kalian lagi. Kasih aku muka, tunda dulu. Biar aku pikirkan cara yang sopan untuk mengeluarkannya. Oke. Baiklah. Aku akan memberinya waktu 3 hari lagi, hanya 3 hari. 3 hari ini, Song Guangming tidak boleh muncul lagi di kantorku. Oke. Song Nuan, sudah makan? Apa itu custom pribadi? Custom pribadi itu film custom pribadi. Kamu belum pernah nonton? Aku dengar semuanya. Tidak, aku harus jelaskan ke ayahku. Nanti dia pikir. Dia jadi manajer umum karena kemampuannya sendiri. Jangan pergi, bilang saja padanya seperti ini. Bisa-bisa kena serangan jantung. Lagi pula orang tuamu baru baik kan, kalau kamu bilang begitu.
Bukannya cari masalah untuk keluargamu? Aku terlalu kenal ayahku, dia terbiasa jadi ketua kelompok. Suka mengatur orang dan mau semua orang nurut padanya. Aku yakin orang pasti tidak tahan. Kalau aku tidak jelaskan, sifatnya tidak akan berubah. Sudahlah, orang sudah hidup setengah umur, sifatnya memang susah diubah. Lagi pula, menurutku ayahmu seperti itu justru bagus. Setidaknya baik padamu dan ibumu. Seperti aku nanti, aku tidak mau jadi seperti ibuku. Aku mau jadi seperti ayahmu. Orang seperti itu. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, ayo pergi kerja. Di daerah timur kota, banyak keluhan pelanggan. Katanya kurir kita sikapnya buruk. Bahkan ada yang tidak terima kritik pelanggan. Balas dendam dengan meludah di depan rumah orang. Cari tahu siapa itu dan pecat dia. Layanan kita tidak memadai, catat semuanya. Sudah dicatat? Rapat kalian hentikan dulu. Lisan, kamu sudah beberapa tahun di perusahaan, tadi aku minta akuntan. Kasih kamu gaji 2 bulan ekstra, apa maksudmu? Sejak aku datang, aku perhatikan gaya kerjamu. Sangat tidak cocok dengan perusahaan kami. Jadi hari ini di depan semua orang, aku minta kamu cari pekerjaan lain. Aku tidak mengerti, kamu mau apa sebenarnya? Sudah jelas, kamu cari pekerjaan lain. Awalnya Sang Sheng minta aku kasih kamu muka. Aku terang-terangan saja. Song Guangming, kamu typecat. Cepat angkat kaki dari sini. Apa hubungannya dengan Sang Sheng? Kamu pikir kamu bisa sampai sini karena kemampuanmu? Mimpi kali. Kalau bukan karena Sang Sheng kasih aku uang, biarkan aku menafkahimu, seluruh perusahaan kita akan menemanimu bermain di sini. Aku akan mengakui manajer palsu ini. Membiar kamu menjenjakan jaku? Kamu ngomong sembarangan. Hari ini ingat baik-baik, perusahaan ini milik keluarga Li. Ini milikku. Kalau kamu ingin memecatku, tunggu sampai kehidupan berikutnya. Pergi sana. Xiao Lu, panggil Satpam. Dia itu pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Sudah larut masih menunggu? Masih mau bilang ke ayahmu? Sudah larut, pulang tidur dulu. Kalau dia kembali aku kirim pesan. Tidak, aku harus tunggu ayah pulang. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Itu, halo. Ada apa? Itu, apakah Anda dari perusahaan Shinshui? Ya, ada keperluan apa? Bukan urusan bisnis, ayahku ada di perusahaan. Ayahmu siapa?
Song Buangming. Tidak ada. Dia semalaman tidak pulang. Apa dia lembur di perusahaan? Sepertinya ayahmu tidak memberitahumu. Aku sudah memecatnya. Ibu jangan khawatir, kalau ada kabar aku telepon. Baik. Aku teringat satu tempat. Ayah. Ayah, ngapain di sini? Aku dan ibu sangat khawatir. Tahu tidak? Cepat pulang denganku. Lepaskan aku. Paman. Maaf tentang lisan. Aku kenapa? Ayah ngapain? Ayah. Aku kenapa? Nok. Kamu tidak seharusnya begini, kebaikanmu membantuku. Kamu membuatku seperti serigala lapar. Lebih baik aku jadi pengemis daripada begini. Nok. Aku di perusahaan lisan. Tahu tidak apa yang terjadi? Aku yang buat peraturan untuk mereka. Aku yang buat peraturan. Aku mau semua orang patuh pada peraturanku. Aku mau pecat manajer umum mereka. Mereka lihat apa sih? Mereka semua menertawakanku. Aku cuma guru kampungan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Yah, kita pulang yuk. Nok, kamu terlalu polos. Aku merasa sangat malu. Aku nggak tahu harus pergi kemana. Jangan pergi kemana-mana. Jangan sentuh aku. Ikut aku pulang dulu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku nggak akan ngapa-ngapain. Aku nggak akan, jangan. Jangan cari aku, jangan cari aku. Yah, mau kemana? Telepon ibumu. Asal keluarga kita bisa berkumpul dengan damai. Apapun yang kamu lakukan akan kudukung. Sudah. Sudah. Usiamu sudah segini, nggak usah mikirin jadi wakil direktur. Manajer umum, kerjakan saja dengan tulus. Hal yang bisa kamu lakukan. Aku nggak percaya keluarga kita nggak bisa lewati rintangan ini. Siapa sangka di usiaku ini, masih tergila-gila jabatan. Aku sendiri juga nggak nyangka. Masih ngomongin Sang Sheng. Anak orang kaya yang manja, nggak nyangka malah dia yang bantu aku. Bantuan sebesar ini. Bahkan keluar uang sebanyak ini. Kadang aku mikir sendiri, aku merasa sangat memalukan. Guru kampungan, pikiranku saja bermasalah. Siapa bilang orang kaya nggak punya moral? Asli. Sangat baik, sangat bermoral. Sikap terhadap Sang Sheng berubah. Sayang, sebenarnya kita ke Shanghai cuma mau memberi semangat buat anak kita. Bantu dia lancar melewati masa magang ini. Berharap dia bisa dapat pekerjaan bagus nanti. Sekarang masalahnya, memalukan banget, ujung-ujungnya aku yang jadi magang. Yuk kita mulai dari awal lagi, oke?